Bulan ini kita banyak belajar tentang prayer and fasting. Dan saya dorong setiap saudara, Anda ikut dalam puasa raya 40 hari ini sampai 10 April nanti. Nah, salah satu tujuan doa dan puasa adalah belajar mengendalikan diri kita. Dimulai dari belajar mengendalikan nafsu makan kita. Selanjutnya kita juga harus belajar mengendalikan semua keinginan daging kita. Tahukah Anda bahwa musuh terbesar kita bukanlah iblis? Memang iblis musuh kita, tetapi musuh terbesar kita bukanlah iblis. Ketahuilah bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang-orang yang jahat terhadap kita. Tetapi musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Hawa nafsu kita. Saudara sekalian, lihat bagaimana sampai di Netflix sudah difilmkan tentang skandal-skandal yang memalukan. Aib yang mengerikan yang terjadi di kalangan gereja Tuhan. Yang ada di Korea Selatan. Juga yang ada di Amerika, Eropa. Dan secara jujur kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan bisa jatuh dalam skandal. Para pelayan Tuhan, jemaat bisa jatuh kepada skandal yang memalukan. Baik itu mungkin masalah soal seks, masalah soal keuangan, kedudukan, kekuasaan, bahkan juga masalah pengajaran yang sesat. Nah, saudara sekalian, itulah realita yang kita harus hadapi. Bahwa semua kita tiap hari, selain harus menghadapi masalah kita, tetapi kita juga menghadapi godaan-godaan dan pencobaan. Dan Anda harus mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari godaan. Dan lihat bagaimana saudara sekalian, ketika itu realita terjadi. Bahkan beberapa teman hamba Tuhan berkata, kalau sampai skandal-skandal di kalangan gereja di Indonesia difilmkan, mungkin lebih parah dari apa yang ada di Korea maupun di Amerika dan sebagainya. Saudara sekalian, kita tidak perlu lagi menyalahkan gereja atau menyalahkan aliran gereja. Kenapa? Karena sebetulnya itu tergantung dari pribadi orang tersebut. Katakan amin. Saudaraku, ada orang yang berkata begini, oh itu loh, makanya banyak gereja aliran karismatik yang mengalami skandal seks, skandal keuangan, ajaran sesat. Kami kalau dari gereja Protestan nggak ngalami. Saudara sekalian, jujur, saya bisa buktikan juga ada skandal-skandal yang terjadi dari kalangan gereja Kristen Protestan. Oh, mungkin ada yang berkata, oh kalau dari Kristen banyak yang jatuh, tapi kalau dari Katolik tidak. Saya juga bisa menunjukkan dari kalangan Katolik pun juga ada yang mengalami skandal-skandal. Jadi di Kristen juga ada, di Katolik juga ada, di karismatik ada, di Protestan juga ada. Jadi ternyata masalahnya bukan gerejanya atau ajarannya dulu, tapi pribadi orangnya dulu yang setuju. Katakan amin, saudaraku. Dan saudara sekalian, pada dasarnya semua kita harus mempertanggungjawabkan semua keputusan kita, semua tindakan kita. Saudara, saya dengan istri waktu nonton skandal yang ada di Korea Selatan di kalangan gereja itu, saya sampai enek dan istri saya bilang mau muntah. Kenapa? Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang berkarisma, pengikutnya puluhan ribu orang, tapi akhirnya jatuh dalam skandal seks yang sangat menjijikkan. Dan saudara sekalian, tentunya saudaraku, ternyata awalnya dia baik, sungguh-sungguh tulus melayani. Tetapi kemudian ketika melewati godaan dan godaan, akhirnya justru dia jatuh. Ada yang sempat tanya, loh gimana Pastor Lukas? Ada hamba Tuhan lagi jatuh dalam dosa, kok waktu mendoakan orang sakit disembuhkan. Waktu dia khotbah, ternyata orang diberkati dengan khotbahnya. Waktu dia bernubuat, kok nubuatannya terjadi. Anda harus tahu saudara sekalian, bahwa pada waktu hamba Tuhan itu jatuh dalam dosa, waktu dia melayani, ternyata saudara sekalian, itu yang dibela Tuhan bukan hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, tapi firman dan kuasa nama Yesus yang dibela Tuhan. Sementara hamba Tuhan itu akan berurusan dengan Tuhan. Dan Anda lihat saudara sekalian, skandal demi skandal.
Kemarin saya dalam Mesbah Mujizat di YouTube channel, saya sudah sampaikan sebuah tema skandal di kalangan gereja. Dan itu realita, dan Anda yang belum menyaksikan, Anda bisa lihat nanti, skandal di kalangan gereja. Saudaraku, ada skandal gembala dengan sekretarisnya, atau kemudian skandal pemain musik dengan pemimpin pujian, ada skandal penggelapan oleh keuangan oleh pemimpin gereja, oleh bendahara gereja, bahkan juga ada, saudaraku, misabuse, ya, sangat menggunakan otoritas dengan salah. Ada hamba Tuhan di Korea sampai mukul jemaatnya, bahkan sampai membunuh jemaatnya, saudaraku. Bahkan ngajak bunuh diri, saudaraku, rame-rame. Dan Anda tahu saudara sekalian, ternyata ada orang berkata, oh ternyata itu kalau makanya toh banyak gereja Kristen itu aliran karismatik, pendeta itu kayak pemimpin utama, makanya banyak skandal. Nah, saudara sekalian, jujur, apakah benar ada skandal di kalangan gereja karismatik? Benar. Namun masihkah dari kalangan gereja karismatik ada hamba-hamba Tuhan yang tetap hidup benar, takut akan Tuhan, tidak menggelapkan soal uang, tidak jatuh dalam soal perjinan? Ada, ya kan? Cuman seringkali orang hanya menyorot 1, 2, 3 yang jatuh. Jujur, apakah berarti gereja dengan kepemimpinan majemuk, ada majelis di atas gembala, itu pasti aman? Ternyata saya punya teman hamba Tuhan dari gereja Protestan, di mana ada di atasnya majelis, ternyata majelisnya menggunakan otoritasnya dengan sangat mengerikan. Mereka menyalahgunakan otoritas sampai pendeta kepalanya dijendul-jendul, dimarah-marahi, dimaki-maki. Bahkan mereka memecat pendeta seperti memecat pegawai. Anda tahu, jadi bukan masalah aliran gerejanya, bukan masalah soal, saudaraku, agama, tapi pribadi orang tersebut yang harus bertanggung jawab. Nah, hari ini saudara sekalian, tujuan utama doa puasa agar kita belajar menaklukkan musuh terbesar kita. Dan tema khotbah saya hari ini adalah My Biggest Enemy, musuh terbesarku. Musuh terbesar kita sekali lagi bukan setan, bukan orang yang jahat, tapi daging kita, ego kita, kesombongan kita, hawa nafsu kita yang mau menang atas musuh terbesar kita. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, siapapun kita, nggak ada yang kebal terhadap godaan. Biar dia hamba Tuhan yang ngerti firman, tiap hari lihat penglihatan sorga, nggak peduli apakah dia jemaat biasa. Semua kita harus bisa mengalahkan musuh terbesar kita. Siapa yang mau mengalahkan musuh terbesar kita? Katakan amin. Nah, Rasul Paulus mengajarkan, dia sendiri secara pribadi, dia sadar musuh terbesarnya adalah dirinya. Dan kita akan belajar dari Paulus bagaimana kita harus menang atas musuh terbesar kita. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai ayat 27. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bukan hanya menguasai sebagian, tetapi menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, sesudah aku melayani, jangan aku sendiri ditolak. Ketika Paulus berkata supaya jangan aku sendiri ditolak setelah aku melayani, pertanyaan saya, adakah kemungkinan hamba Tuhan yang melayani luar biasa, anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa, ibadah luar biasa, namun pada akhirnya ditolak Tuhan? Ada kemungkinan tidak? Halo? Ada. Makanya Paulus mencatat, kita harus seimbang. Dan gereja ini mengajarkan suatu pengajaran yang seimbang. Kita diselamatkan karena anugerah. Dan itu adalah kepastian. Namun kita tetap harus mengerjakan tugas keselamatan dengan takut akan Tuhan. Kita nggak boleh sembrono hidup. Kita percaya keselamatan tidak meninggalkan kita. Namun seringkali kitalah yang meninggalkan keselamatan saat kita dengan sengaja
jatuh dalam dosa. Saya berdoa pada waktu kedatangan Tuhan kembali, tidak ada seorang pun di antara kita yang ditolak Tuhan. Biar kita semua masuk dalam kemuliaannya. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus mengajar betapa pentingnya menaklukkan musuh terbesar kita, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Keinginan seks kita, kesombongan kita, sifat iri, sifat yaitu saudaraku mudah benci, kemarahan kita, semua keinginan liar kita. Saudara, sampai kita kaget, kenapa ya ada hamba Tuhan yang pengajaran firman-Nya bagus, tapi di satu sisi mengerikan sekali, kayak monster. Maaf, seperti nafsu binatang. Anda mengerti saudara sekalian? Ternyata karena seringkali kita hanya mau menang saat kita pelayanan, saat di gereja. Namun ingat bahwa medan peperangan yang sesungguhnya adalah setiap hari. Saat Anda di pekerjaan, saat Anda di rumah, dimanapun kita berada. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya, sebelum seorang pelari dia bisa menang dalam pertandingan, maka dia harus bisa mendisiplin dirinya sendiri lebih dahulu. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya sebelum mengalahkan lawan, seorang petinju harus bisa menguasai dirinya dulu. Lihat betapa pentingnya menaklukkan musuh terbesar kita terlebih dahulu. Kemenangan di dalam sangat menentukan kemenangan di luar. Sekali lagi, kemenangan di dalam kita akan menentukan kemenangan yang di luar. Apa artinya kita di luar hebat, namun ternyata kita tidak pernah menang atas diri kita. Kita gampang tersinggung, kita gampang takut, gampang cemas, gampang stres. Kita gampang jatuh dalam dosa. Kita gampang kemudian hidup memusuhi Tuhan. Kenapa? Karena kita seringkali kurang memperhatikan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Sekarang siapa yang mau menang atas diri sendiri? Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, dari Rasul Paulus kita akan belajar ada 4 cara menaklukkan musuh terbesar kita. Cara pertama, lihat Galatia 2 ayat 20. Paulus menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Loh, hidup di dunia, namun bukan lagi aku yang hidup. Maksudnya apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup namun Kristus yang hidup dalam aku. Lihat dalam The Message Bible, menggunakan bahasa yang bagus. Ada beberapa kalimat penting yang saya garis bawahi. I have been crucified with Christ. Aku telah menyalibkan dagingku, menyalibkan diriku. My ego is not longer central. Kedaginganku, egoku, semua hawa nafsuku sudah tidak penting lagi. Tidak menjadi pusat dalam hidupku lagi. Christ lives in me. Karena Kristus hidup di dalam aku. Dari ayat ini kita belajar cara menaklukkan musuh terbesar kita. Yang pertama, putuskan siapa yang boleh mendominasi hidupmu. Putuskan siapa yang menguasai, yang berkuasa, yang mendominasi hidup kita. Lihat gambar itu. Seringkali kalau di gereja kita bilang, Yesus Raja. Padahal sebetulnya kita sendiri yang jadi Raja. Yang duduk bertata dalam hidup kita. Kita seringkali mau menangnya sendiri. Kita maunya sendiri. Aku mau begini ya begini, mau apa? Siapa yang bisa lawan? Tetapi saudara sekalian, mari kita belajar. Putuskan mulai hari ini. Hanya Yesus yang berkuasa, yang mendominasi hidup saudara dan saya. Yang setuju, ayo yang online coba ketik dan semua katakan, hanya Yesus yang mendominasi hidupku. 2, 3 keras. Dalam hidup kita, ibarat ada 2 singa
yang putih dan yang hitam. Tergantung siapa yang kita beri makan yang paling banyak. Tergantung yang siapa yang kita izinkan kuat dan menguasai kita. Kalau kita izinkan yang hitam, yang jelek, yang jahat, terus kita beri makan sampai dia berkuasa, maka engkau akan dikuasai oleh yang jahat. Sebaliknya, kalau saudara memberi makan singa yang putih, maka singa yang putih yang kuat, dan engkau akan hidup dalam kehendak Tuhan. Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya, saudaraku, aku tidak lagi berkuasa atas hidupku, tapi Yesus yang berkuasa. Ayo coba ketiklah yang online dan semua katakan, Yesus yang berkuasa. 2, 3. Saudara sekalian, contoh. Lihat, Alkitab kalau Anda baca jeli, Simson, seorang hakim-hakim di Israel yang diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali Simson menghadapi musuh Filistin, maka Alkitab berkata, maka berkuasalah roh Tuhan. Artinya, maka Simson dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Artinya, Tuhan yang mendominasi hidupnya. Dan Simson kalahkan musuh. Sampai kekuatan yang dahsyat, dia bisa angkat pintu gerbang kota dengan 2 tangan. Dia bisa kalahkan ribuan musuh sendirian. Tapi herannya begini, waktu Simson di depan wanita yang cantik, yang seksi, yang menggoda dia, ternyata bukan roh Tuhan yang berkuasa, tapi nafsunya yang berkuasa. Apalagi waktu Simson ketemu dengan seorang wanita cantik bernama Delilah, yang berkata Imon, ya panggilan nama lain Simson, Imon, ya atau godain dong. Ternyata Simson tidak mengizinkan, maka roh Tuhan berkuasa. Saya yakin seandainya pada waktu Simson digoda, dirayu sama Delilah, maka roh Tuhan berkuasa, Simson tidak jatuh dalam dosa. Amin. Namun sayangnya, waktu pelayanan saja Simson mengizinkan roh Tuhan berkuasa, Tuhan yang mendominasi. Tapi waktu menghadapi godaan dosa, dia jatuh karena dia tidak izinkan Tuhan berkuasa. Alkitab mencatat, waktu Daud menghadapi Raja Saul yang membenci dia, mau bunuh dia. Waktu Daud sembunyi dengan anak buahnya dalam gua, dan tiba-tiba Saul yang mengejar. Saul sakit perut. Kenapa? Mungkin semalaman habis makan ayam penyet terlalu pedas. Sakit perut. Dan kemudian Saul cari tempat pembuangan. Nggak ada WC umum. Akhirnya Saul masuk ke dalam gua. Dia nggak tahu di dalamnya ada Daud dan anak buahnya. Alkitab berkata, maka berdebar-debarlah hati Daud. Oh, anak buahnya bilang, sekarang bunuh musuhmu, Tuhan saya serahkan. Tapi Alkitab berkata, berdebar-debarlah hati Daud. Duk, duk, duk. Ini kayak alarm, net, hati-hati. Lalu Alkitab berkata, Daud berkata, jangan sentuh orang yang diurapi. Dia nggak mau bunuh Saul, dia hanya potong ujung jubah Saul. Tapi sayang ya, waktu hadapi musuh, dia perhatikan alarm dari Tuhan. Peringatan Roh Kudus, debaran hatinya. Tapi waktu dia nonton wanita mandi telanjang Batsheba, kok dia tidak sampai mendengar dedakan jantung yang sama. Saya yakin walaupun Alkitab tidak mencatat, di saat Daud lihat, itu hatinya juga berdebar, duk, ada alarm, ayo, jangan jatuh dalam dosa. Itu nggak benar, itu. Tapi Daud mengabaikan. Saudara, nggak ada orang jatuh dalam dosa tiba-tiba. Semua itu ada sebab akibatnya. Ya Baya, ditanya nggak jawab. Ya Baya. Nah saudara sekalian, hari ini jangan cuma waktu Anda sedang kebaktian, Roh Kudus berkuasalah. Setelah pulang kebaktian, saat nanti anak Anda buat Anda emosi, apakah Anda, Roh Kudus berkuasalah. Aku gak mau marah lagi, aku mau sabar. Yang mau menang, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pada waktu Anda pulang gereja, teman Anda berkata, ayo ikut saya Ci, kemana? Kasino. Apakah kita izinkan Roh Kudus yang berkuasa?
Ataukah ya. Bahkan sampai masuk kasino pun, ketika dia mau taruh taruhannya, dia panggil nama yang berkuasa, dalam nama Yesus. Nomor 8 yang keluar dalam nama Yesus. Itu kan mengerikan sekali. Pada waktu Anda besok di tempat pekerjaan, tiba-tiba ada kesempatan Anda untuk tidak jujur, untuk Anda mencuri. Ada alarm dari Roh Kudus. Kamu anak Tuhan, gak boleh gitu loh ya. Kamu harus jujur, gak boleh ambil uang dari kasir, itu punya bosmu. Apakah kita izinkan Tuhan mendominasi hidup kita? Atau daging kita? Saat kita sudah punya banyak, namun terus merasa kurang, merasa gak cukup, gak puas, kita mau serakah. Ketika ada Tuhan mulai bicara, hati-hati, tasmu di rumah udah terlalu banyak, sepatumu di rumah udah terlalu banyak. Apakah kita berkata, ini mauku sendiri, nggak apa-apa, kan duit-duitku sendiri. So sekalian, semua kita diberi Tuhan kehendak bebas. Tapi kalau orang mengizinkan Tuhan yang mendominasi hidupnya akan berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita harus berani berkata cukup. Kenapa? Semua daging ini maunya terus. Maunya gak cukup satu mobil, mau lebih lagi. Gak cukup satu rumah, mau lebih lagi. Lama-lama gak cukup satu istri, mau lebih lagi. Kurang ajar daging ini, saudaraku. Ayo katakan bersama saya harus izinkan Yesus yang berkuasa. Jadi jangan cuma di gereja, Roh Kudus. Tuhan, Engkau yang berkuasa. Dimanapun kita berada, setiap saat Tuhan, Engkau yang berdaulat. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa yang Anda izinkan mendominasi diri Anda? Yesuskah atau ego kita? Begitu tersinggung, benci, dendam, tidak mau ngampuni. Berarti bukan Yesus, tapi ego kita. Keinginan Roh Kudus atau keinginan daging kita. Kehendak Tuhan atau hawa nafsu kita. Kekudusan ataukah dosa. Saudara, hari ini jangan cuma di gereja, jangan saat Anda waktu ibadah atau pelayanan saja. Dimanapun kita berada, setiap saat, Yesus, Engkau yang berkuasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Paulus mengajar cara menaklukkan musuh terbesar kita. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Check up on yourself. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Bagaimana kehidupan rohanimu? Selidikilah dirimu. Do you pass the test? Apakah kamu tidak yakin dalam dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saudara sekalian, cara kedua menaklukkan musuh terbesar. Lakukan pemetaan diri setiap hari. Do self-mapping every day. Paulus berkata, uji check up dirimu. Enggak cuma sibuk check up tekanan darah. Tapi cek hidup Anda. Lakukan pemetaan diri. Artinya evaluasi diri. Ngaca. Koreksi diri. Introspeksi diri. Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Apakah jalanku lagi serong? Ibarat saudara dalam sebuah perjalanan. Anda pakai GPS, maka kita perlu tahu tujuan kita mau kemana. Posisi sekarang kita ini ada di mana? Apakah posisi kita benar atau salah? Arah kita benar atau arah yang salah? Kecepatan kita melanggar atau kecepatan kita normal? Berapa lama kita akan tiba di tujuan? Nah, hal yang sama tiap hari. Jangan cuma sibuk lihat kekurangan orang lain. Jangan cuma sibuk kemudian lihat semua kekurangan orang lain. Yesus berkata, mengapa kamu melihat selumbar di mata orang lain? Padahal ada balok besar di depan matamu sendiri. Nah, di sini Tuhan mau mengajar. Tiap hari kita harus koreksi diri. Ayo yang online dan semua kita katakan, saya mau koreksi diri setiap hari. 2, 3. Apa yang harus kita lakukan saat pemetaan diri? Kenali kekuatan dan kelemahan. Saudara, orang yang bisa kenal dirinya sendiri, dia akan punya harapan untuk menang atas musuh terbesarnya. Namun orang yang buta diri, orang yang tidak kenal kekuatan dan kelemahannya, akan gampang takluk
takluk dengan dagingnya. Ada orang kelemahannya soal lawan jenis. Tapi ada juga orang kelemahannya sejenis. Beda-beda, saudaraku. Ada orang kelemahannya bukan soal seks, tapi kalau udah lihat harta, uang, langsung berubah. Apapun dia akan sikat. Apapun dia akan lakukan. Tapi ada orang lain, saudaraku, soal uang enggak. Seks enggak, tapi yang namanya kedudukan, kesombongan. Kalau begitu egonya tersentuh, dia begitu marah. Bahkan sampai akhirnya dia benar-benar, saudaraku, melakukan hal yang mengerikan. Tapi ada orang juga, seks lemah, duit lemah, kesombongan juga lemah. Wah, ini parah, saudaraku. Nah, mari kita belajar, nggak usah sibuk lihat orang lain, lihat diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan saat pemetaan diri? Kenali kekuatanmu dan kelemahanmu. Bahkan dari orang tua kita bisa lihat, orang tuaku kelemahannya soal seks. Orang tuaku kelemahannya soal kesombongan. Maka kita harus belajar hati-hati. Bagaimana posisi hidupmu hari ini? Apakah sedang benar ataukah sedang salah? Apakah sedang menyenangkan hati Tuhan ataukah tidak? Apakah tujuan hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Lalu perbaiki apa yang harus segera dilakukan. Nah, ini adalah cara pemetaan diri yang akan menyelamatkan kita. Kita sadar, aku lagi salah nih. Arah hidupku lagi salah nih. Aduh, aku lagi dalam keadaan jatuh nih. Maka Anda balik kembali. Nah, hanya orang yang bodoh yang menikmati kejatuhannya. Hamba Tuhan Korea Selatan itu, saudaraku, sudah masuk penjara 10 tahun loh. Keluar dari penjara, jatuh lagi banyak korban. Dan itu, saudaraku, sangat biadab sekali. Dan mari kita belajar. Kita cermin pada diri kita sendiri. Kita mungkin punya kelemahan, kejatuhan yang lain. Dan mari kita belajar. Segera sadar, koreksi diri, dan perbaiki diri. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, cara menaklukkan musuh terbesar. Filipi 4 ayat 13. Yuk baca sama-sama ayat yang terkenal. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. For I can do everything through Christ who give me strength. Yang ketiga, mintalah pertolongan dan hikmat Tuhan. Saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa menang atas daging kita. Tanpa hikmat Tuhan, kita nggak sanggup mengendalikan diri kita. Dan tidak ada perkara apapun yang kita tidak bisa tanggung selama kita hidup di dalam Kristus. Jadi Pastor Lukas, kenapa ada hamba Tuhan kok tidak sampai menang atas dosanya? Kenapa ada anak Tuhan terus kalah dengan dosa? Cek, apakah dia lagi hidup di dalam Kristus atau di luar Kristus? Enggak semua orang Kristen tiap hari hidup dalam Kristus. Tapi orang yang sungguh-sungguh punya komitmen dekat melekat sama Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Percayalah selalu tersedia kekuatan, pertolongan, hikmat Tuhan untuk kita menang atas diri kita. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus itu diberi buat kita bukan hanya memberi kuasa, bukan hanya menolong kita dalam menghadapi doa yang kita nggak tahu, tapi juga menolong kelemahan-kelemahan kita. Hari ini saudaraku, jujurlah dengan Tuhan. Berkata Tuhan, aku masih terikat pornografi. Tuhan, aku masih terikat dengan kesombongan. Tuhan, aku masih terikat dengan semua hawa nafsu seks yang mengerikan. Tuhan, aku masih terikat dengan narkoba, dengan semua dosa. Mari kita jujur dan minta tolong dari Tuhan. Percayalah, seperti sarung tangan. Sarung tangan itu kosong dan tidak berdaya. Tanpa Kristus, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita ini kosong, kering. Makanya banyak orang berkata, aku kosong karena hidup tanpa Kristus. Tapi begitu tangan seorang dokter masuk ke dalam sarung tangan itu penuh. Hidup kita akan puas. Hidup kita akan mengalami yang namanya hidup yang berarti. Bahkan sarung tangan itu bisa lakukan sebuah perkara yang ajaib. Mengoperasi pasien dan pasien yang sakit sembuh. Kenapa? Bukan yang hebat sarung tangannya, tapi karena ada tangan yang hebat yang masuk. Kita, saya dan saudara, kita semua tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Tapi bersama Yesus, Dia akan buat kita luar biasa.
Yang keempat, yang terakhir, cara menaklukkan musuh terbesar kita. 1 Korintus 9 ayat 27. Balik ayat ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat dalam NCV version, terjemahnya bagus sekali. I treat my body hard. Aku memperlakukan diriku, tubuhku secara keras. Aku mendisiplin diriku secara keras. And make it my slave. Dan menjadikan tubuhku sebagai budakku. Bukan bosku, bukan tuanku, tapi sebagai budak. Saudara, ini penting sekali. Yang keempat, kita harus bersikap keras kepada diri sendiri. I treat my body hard and make it my slave. Jangan jadikan dagingmu sebagai bosmu. Pokoknya saya manjakan diri saya. Memang kesehatan tubuh kita perlu ada waktu manjakan, tidur, istirahat. Tapi daging ini jangan dimanjakan. Saudara, seringkali kita bersikap keras kepada orang lain. Kepada anak kita bisa tegas. Kepada pasangan kita bisa keras. Namun sama daging kita, diri kita nggak bisa keras. Kita nggak bisa tegas. Saat daging kita menyeret kita ada keinginan hawa nafsu dosa. Apakah kita bersikap keras atau justru memanjakan? Seperti seorang petinju memukul. Dia sebelum memukul orang lain, mengalahkan orang lain, dia harus keras pada dirinya untuk latihan lebih dulu. Seperti seorang pelari sebelum dia mencapai garis finish, maka dia harus mendisiplin dengan keras dirinya lebih dulu. Saya ngobrol dengan seorang atlet olahraga yang berprestasi di Indonesia. Saya tanya, gimana latihanmu? Waduh, dia cerita. Saudara, jam 5 pagi dia bangun. Saat yang lain belum bangun. Dia sudah latihan, dia udah olahraga, dia disiplin dirinya. Sampai akhirnya saudaraku, dia betul-betul lewati semua ujian, tantangan yang berat dalam saat latihan. Gak heran dia jadi pemenang. Tahukah Anda, jangan lagi manjakan daging kita. Gak apa-apa. Kalau gereja puji Tuhan waktu pelayanan, haleluya. Selesai pelayanan, selesai pulang gereja, manjakan daging. Enjoy. Lalu diajak teman ke dunia malam. Gak apa-apa, entertain. Di situ kita akan jatuh. Terus kalian, kita harus tegas, keras pada diri sendiri. Pada saat kita lagi doa puasa bagus. Tapi kenapa Anda tidak keras ketika ada keinginan untuk kemudian jatuh dalam dosa? Anda tahu bahwa terkadang dosa itu memang selalu menarik. Bungkusannya menyenangkan. Kalau bungkusannya jelek, gak ada orang mau jatuh dalam dosa. Tapi menarik. Tapi kita harus tegas, keras pada diri sendiri. Tidak. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mau keras pada diri sendiri, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Keras pada diri sendiri artinya apa? Tegas melakukan apa yang harus dilakukan. Minggu capek kerja sepanjang minggu, maunya tidur. Tapi enggak, kamu harus bangun ke gereja. Itu namanya tegas melakukan apa yang harus dilakukan. Ketika tiba-tiba saudaraku, ternyata kita maunya melakukan yang lain. Enggak, kamu harus doa, baca Alkitab. Itu namanya tegas melakukan apa yang harus dilakukan. Juga berani berkata tidak kepada apa yang jahat. Saudara, ada pengajaran untuk seno, berani berkata tidak. Tapi ngawur. Berkata tidaknya malah kepada pemimpinnya. Malah kepada perintah Tuhan. Tidak, berani seno. Tapi kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan malah seno, salah. Justru kepada daging apa yang jahat kita harus berani kata tidak. Dan tegas menolak godaan. Saudara, hati-hati. Terkadang kita ini harus membatasi diri kita. Keras pada diri sendiri. Untuk apa? Aku harus disiplin supaya enggak jatuh dalam dosa. Karena kita enggak kebal terhadap dosa. Apalagi bagi Anda para istri. Ketika suami Anda kasar, suami Anda nggak romantis, pelit lagi. Sementara di kerjaan, ada satu cowok yang selalu senyum sama Anda. Dan baik
sekali. Sampai dia bilang, aduh rambutmu bagus. Wih kaget, suamiku aja kayak dakocan gak pernah memuji rambutku. Tapi cowok satu ini, wih memuji. Bahkan suami kita mungkin pelitnya bukan main. Ini pria tiap hari bawain makanan, bawain hadiah. Halo, ibu-ibu, apakah engkau tegas? Tidak. Walaupun dakocan di rumah kasar, tetap aku harus setia sama dia. Tidak ada yang amin. Amin, saudaraku. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau enggak, terus kita banding-bandingkan suami kita dengan pria itu. Dia lembut sekali. Dia baik sekali. Dia perhatian. Langsung kelepek. Ya kan saudaraku? Sama juga para pria. Ketika istri Anda sudah mulai sweet lebih. 60 lebih. Di kerjaan, sekretaris rapi. Teman kerja, rapi, kinclong. Sampai pipinya karena terlalu kinclong, lalat mencolok kepleset. Lalu wanita itu juga senyum sama Anda tiap hari. Selamat pagi. Itu. Kalau saudara tidak tegas, kita bisa jadul. Nggak ada orang yang kebal. Saudara, mari kita keras pada diri sendiri. Bahkan disiplin melakukan kehendak Tuhan. Waktu aku nggak mau, tapi Tuhan ngomong lakukan. Tetap aku memilih ikut kehendak Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, kalahkan musuh terbesarmu setiap hari. Yaitu dirimu sendiri. Ingat, iblis musuh kita. Orang jahat itu seringkali memusuhi kita. Namun musuh terbesar kita adalah daging kita, ego kita. Dan cara menaklukkan musuh terbesar, 4 hal yang Paulus ajarkan. Yang pertama, putuskan siapa yang boleh mendominasi hidupmu. Biar roh Allah berkuasa, bukan hanya waktu di gereja. Tapi saat Anda kerja, saat di perjalanan, saat bahkan dalam pergaulan. Yang kedua, lakukan pemetaan diri setiap hari. Koreksi diri, introspeksi diri. Kita sadar di mana posisi hidup kita. Yang ketiga, minta pertolongan dan hikmat Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita bisa lakukan kemenangan demi kemenangan. Dan yang keempat, bersikap keras pada diri sendiri. Siapa mau berkata, aku mau menang atas diriku sendiri. Yang mau angkat tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.